dan siap mengotentikasi kode peluncuran nuklir pada panggilan Anda. Peluncuran dimulai, dan perang nuklir pun dimulai. Begitulah simulasi tanggap darurat jika Amerika Serikat mendapat serangan nuklir dari Rusia. Pada episode 1 sebelumnya, sudah dijelaskan bagaimana rencana Amerika dalam menghancurkan silo ICBM Rusia dengan menggunakan kapal selam rudal balistik bertenaga nuklir. Perlu diingat, ini hanyalah rencana serangan utama opsi 1 Amerika Serikat. Target selanjutnya adalah pangkalan kapal selam rudal balistik bertenaga nuklir Rusia dan fasilitas angkatan lautnya. Angkatan Laut Rusia mengoperasikan 10 kapal selam rudal balistik bertenaga nuklir dari 2 kelas, 5 kapal selam kelas Delta 4 dan 5 Bruri. Setiap kapal selam dapat membawa hingga 16 rudal balistik peluncuran, dengan masing-masing rudal dipersenjatai hingga 4 hulu ledak 100 kiloton. Total jumlah hulu ledak yang dibawa oleh kapal selam nuklir Rusia adalah sekitar 600 hulu ledak. Saat ini Angkatan Laut Rusia menjadi target utama dalam rencana serangan senjata nuklir strategis Amerika. Kemungkinan besar adalah area pangkalan kapal selam rudal balistik Armada Utara dan Armada Pasifik. 7 kapal selam balistik bertenaga nuklir dikerahkan di 2 pangkalan Armada Utara, dan 3 kapal selam rudal balistik bertenaga nuklir dikerahkan di 1 pangkalan Armada Pasifik. Karena tidak semua kapal selam rudal balistik tenaga nuklir Rusia beroperasi penuh, dengan 1 atau 2 pada berbagai tahap pemeliharaan, perencana perang harus berasumsi bahwa sebagian besar atau mungkin semua kapal selam yang berlabuh di pangkalan Angkatan Laut berada pada tahap siaga, dan dengan demikian memulai potensi platform tembak stasioner. Oleh karena itu, menargetkan pangkalan kapal selam rudal balistik bertenaga nuklir akan menjadi prioritas utama. Perencana perang Amerika juga mempertimbangkan kemungkinan kapal selam bertenaga nuklir Rusia telah menyebar ke pangkalan angkatan laut lainnya. Akibatnya, target lain akan mencakup galangan kapal angkatan laut, tempat perbaikan kapal, pusat komunikasi senjata, markas armada, dan fasilitas pengisian bahan bakar. Untuk memukul semua itu, Amerika akan menggunakan silo ICBM. Amerika Serikat memiliki 400 ICBM LGM-30 Minuteman III yang diluncurkan via silo. 400 rudal ini memiliki jangkauan lebih dari 6.000 mil dan memiliki akurasi yang sangat bagus. Saat diluncurkan, LGM-30 Minuteman III bergerak dengan kecepatan lebih dari 15.000 mil per jam dan mencapai targetnya dalam waktu kurang dari 30 menit. Setiap misil Minuteman III membawa 1 hulu ledak. Sebanyak 200 Minuteman III dipersenjatai dengan 335 kiloton W87, sementara separuh lainnya dipersenjatai dengan hulu ledak 300 kiloton W78 Mark 12. Silo Minuteman III Amerika berbasis di 3 wilayah, Misil Wing ke-90 di Pangkalan Angkatan Udara Warren di Colorado, Misil Wing ke-91 di Pangkalan Angkatan Udara Minot di Dakota Utara, dan Misil Wing ke-341 di Pangkalan Angkatan Udara Malmstrom di Montana. Setiap wing memiliki 3 skuadron, dan setiap skuadron memiliki 50 silo Minuteman III. Naval lainnya yang berada di wilayah pesisir. Untuk mencapai hal ini, Armada Utara Rusia akan ditargetkan dengan 92 ICBM Minuteman III berkekuatan 330 kiloton, yakni hulu ledak W87. Pangkalan Angkatan Laut Nirpitchnya akan dipukul dengan paling sedikit 8 hulu ledak
Sementara untuk memukul pangkalan Angkatan Laut Naya akan menggunakan paling sedikit 10 hulu ledak. Untuk pangkalan Laut Pasifik, dihancurkan dengan menggunakan 45 Minute Entry ICBM. Pangkalan Angkatan Laut Ribachev sendiri akan dihantam dengan 12 hulu ledak berkekuatan 330 kiloton. Total 137 Minute Entry ICBM untuk naval targets dalam waktu 30 menit setelah peluncuran dengan perkiraan tingkat pembunuhan hampir 100% menurut perhitungan Mamarika. Kekuatan pembom strategis Rusia. Angkatan Udara Rusia saat ini mengoperasikan 50 pembom strategis. Pembom strategis Rusia diatur dalam 7 resimen pembom dan 2 divisi pembom berat di 4 pangkalan. Resimen pengebom berat ke-52 di Pangkalan Angkatan Udara Shaikovka, Divisi pengebom berat ke-22 di Pangkalan Angkatan Udara Angels, Resimen Penerbangan Pengebom Berat ke-200 Guards di Pangkalan Angkatan Udara Belaya, dan Divisi Pengebom Berat ke-326 di Pangkalan Angkatan Udara Ukrainka. Ada lebih dari 500 senjata nuklir yang saat ini dikerahkan di dalam Federasi Rusia. Armada pesawat pengebom Rusia terdiri dari 39 pembom Tu-95BR dan 11 pembom Blackjack Tu-160. Blackjack Tu-160 dapat membawa hingga 12 untuk AS-15 rudal jelajah nuklir peluncuran udara. Tu-95BR adalah pembom berat jarak jauh dengan kemampuan menempuh jarak hingga 8.000 mil tanpa mengisi bahan bakar. Tu-95BR berisi hingga 16 untuk AS-23 rudal jelajah peluncuran udara subsonik dengan kekuatan 250 ton. Ancaman utama bagi Amerika Serikat yang ditimbulkan oleh pembom Rusia terletak pada AS-15 Ken dan rudal jelajah nuklir AS-23 yang diluncurkan di udara yang mereka bawa. Dengan percaya diri, Amerika Serikat meyakini bahwa saat ini peluang pembom Rusia menembus wilayah udara Amerika mendekati nol. Namun bagaimanapun rudal jelajah nuklir yang diluncurkan dari udara ini memiliki jangkauan lebih dari 2.400 mil dan dapat diluncurkan tepat di luar wilayah udara AS. Ketika diluncurkan, AS-23 membawa hulu ledak nuklir 250 kiloton ini mencapai targetnya dalam waktu kurang dari 2 menit dengan kecepatan lebih dari 16.000 mil per jam. Dengan mencegah atau bahkan menghancurkan pembom strategis dan pesawat lain di darat, landasan pacu, aset penerbangan jarak jauh lainnya seperti penyimpanan bahan bakar,
dan perbaikan pesawat serta fasilitas produksi, semua itu akan menjadi target utama. Serangan efektif terhadap pasukan pengebom strategis Rusia akan berfokus pada target penerbangan strategis berikut. Pangkalan udara utama di Chaikovka, Angel, Belaya, Ukrainka. Pangkalan pelatihan di pusat uji penerbangan pembom berat Rusia baik fasilitas produksi pembom berat Kuibychev dan Kazan, pangkalan udara depan dan pangkalan udara tambahan yang dapat digunakan untuk menyebarkan pembom strategis, pengisi bahan bakar tanker atau pembangun pangkalan udara untuk pengawalan tempur Rusia yang potensial. Sebanyak 73 hulu ledak W-78 berkekuatan 300 kiloton yang dikirim oleh Minuteman III ICBM akan dialokasikan untuk menghancurkan kekuatan pembom strategis Rusia. Dan akibatnya, pesawat yang dikandangkan akan hancur. Landasan pacu akan berlubang, jikapun masih ada pembom berat lainnya tersisa, membuat mereka tidak mungkin lepas landas. Sementara jika ada pembom lainnya yang telah mengudara, mereka akan terperangkap di udara. Sementara untuk ICBM seluler Rusia dan kota-kota yang menjadi target serangan nuklir akan dibahas pada episode ketiga. Perlu diingat, ini hanyalah rencana serangan nuklir opsi 1 Mamarika. Apakah rencana serangan ini akan berhasil atau tidak? Ya tunggu saja kalau terjadi perang nuklir. Atau malah sebaliknya, rencana Rusia lah yang akan berhasil. Mengingat Amerika Serikat hanya pintar di atas kertas, tapi di saat di lapangan, mereka sering kalah perang. Jadi bagaimana pendapat Anda? Tulis di kolom komentar.